Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lukman. Pada sesi kali ini, saya akan menjelaskan tentang PubSub Plus platform pada high level dan memberikan saran terkait beberapa skenario, contoh kasus, dan petunjuk di mana kita akan memulai untuk menawarkan Solas PubSub Plus ke calon customer. Baik di depan maupun di belakang video ini, kita tidak akan mereview tentang perspektif. Silakan bagi Anda yang ingin membacanya bisa mempause video ini. Akan tetapi, saya akan membahas lebih lanjut tentang semua poin yang ada terkait perspektif di dalam video ini. Jadi, saya akan lanjut ke slide berikutnya. Ini adalah perspektif kita, di mana kita meyakini bahwa leading enterprise adalah sebuah enterprise yang ingin melakukan operasi dan inovasi untuk berinteraksi dengan customer secara real time. Untuk melakukan itu, enterprise harus lebih sensitif dan responsif terhadap setiap event yang terjadi antar lintas sistem di dalam sebuah perusahaan. Oleh karena itu, enterprise harus bisa mengalirkan event yang terjadi antar sistem atau aplikasi yang terdistribusi di berbagai lingkungan saat itu juga secara real time. Sebenarnya apa sih event di dalam konteks ini? Jadi event adalah segala sesuatu yang terjadi di dalam ekosistem bisnis. Segala sesuatu yang terjadi di dalam ekosistem bisnis bisa jadi adalah data digital atau event digital yang bisa dimanfaatkan oleh bisnis tersebut. Contohnya adalah ketika pesawat melakukan take off, maka hal tersebut merupakan sebuah event yang digenerate oleh aplikasi atau sistem pembaca sensor. Atau ketika terjadi update pada sistem inventory, atau transaksi online, atau perubahan pada database, atau apapun yang berkaitan dengan data digital. Secara teknis, sebuah event adalah perubahan status suatu keadaan atau kondisi, di mana itu berkaitan dengan suatu perubahan pada sistem. Sebuah event bisa metadata, contohnya bisa notifikasi penjualan suatu produk yang telah dilakukan, atau bisa metadata berikut juga dengan payloadnya. Contohnya, bisa notifikasi penjualan suatu produk yang telah dilakukan, berikut juga dengan detail dari penjualan tersebut. Sebuah bisnis event-driven akan terpicu oleh event secara real-time. Lalu, kenapa hal itu begitu penting? Hal itu bisa dikarenakan oleh beberapa alasan. Umumnya, sebuah data itu akan sangat bernilai tinggi jika bisa dimanfaatkan secara real-time, sehingga perusahaan bisa menghindari efek negatif dan meningkatkan peluang dibandingkan dengan data yang dikumpulkan dalam beberapa batch. Data real-time bisa dimanfaatkan oleh enterprise untuk kebutuhan analisis tertentu. Setiap enterprise akan sangat terbantu oleh event yang di-generate secara real-time untuk menghadirkan kemudahan bagi customer yang ingin memiliki pelayanan personal yang lebih responsif atau meningkatkan operasional bisnis agar lebih baik dan efisien, serta menciptakan peluang baru. Lalu perusahaan juga bisa berinovasi dengan event-event itu, atau merancang suatu model baru dan mensimulasikannya kepada seluruh lingkungan bisnis. Namun permasalahannya saat ini adalah kebanyakan perusahaan belum sepenuhnya beroperasi atau bersikap secara real time atau event driven karena lingkungan IT mereka sebelumnya tidak dirancang untuk hal itu. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa technical blueprint dari bisnis real time atau event driven adalah arsitektur event driven. Untuk itu, saya akan menjelaskan secara singkat tentang apa itu IT pada arsitektur event-driven dengan mengelaborasikannya 3 karakter penting yang akan digarisbawahi berikut ini. Pertama, setiap aplikasi harus memiliki konsep loosely coupling, yang mana artinya adalah semua aplikasi yang ada di dalam ekosistem tidak terhubung atau terkoneksi langsung satu sama lain. Poin kedua adalah masih terkait dengan poin pertama, yaitu aplikasi-aplikasi tersebut dijembatani oleh sebuah event broker atau message broker. Selanjutnya, poin ketiga, serta sesuatu yang menggambarkan sistem messaging adalah aplikasi-aplikasi yang mengirim dan menerima message dengan pola messaging publish subscribe, di mana akan mempublish event ke event broker dengan mencantumkan tujuan message dengan topik atau informasi lainnya, untuk kemudian disubscribe oleh aplikasi lain yang terkoneksi ke event broker jika memiliki kepentingan terhadap event tersebut.
Jadi, sistem messaging ini pada akhirnya yang berperan untuk mendorong event dari aplikasi yang mempublish message ke event broker saat terjadi perubahan pada aplikasi. Lalu kemudian event broker bertugas untuk mendistribusikan notifikasi event ke semua aplikasi yang subscribe ke topik di event broker seketika terjadi perubahan saat itu juga. Berdasarkan ilustrasi di atas bahwa sistem yang ada di perusahaan saat ini atau sebagian besar tidak bekerja dengan konsep itu. Atau bahkan seluruh teknologi dan sistem kita dirancang dengan data transaksi yang berbasiskan batch dan kemudian aplikasi berinteraksi lebih bersifat point to point dan berdasarkan pola request reply. Hampir semuanya berinteraksi secara sinkronus. Hal itu bisa diilustrasikan dengan gambar yang ada di kiri layar Anda. Berikutnya, tantangan yang dihadapi oleh perusahaan untuk menjadi event-driven atau bagaimana Anda mentransformasi IT Anda untuk pindah dari sistem yang direpresentasikan pada diagram di kiri layar Anda ke satu diagram yang ada di sebelah kanan layar Anda. Sayangnya, untuk melakukan transformasi IT ke arsitektur event-driven itu sangat sulit. Hal itu sulit dilakukan karena beberapa alasan. Hal ini sulit dilakukan karena sebagian besar perusahaan memiliki IT yang bervariasi, dimulai dari aplikasi legacy sampai dengan microservices yang modern, aplikasi yang berjalan di cloud native hingga meningkatnya penggunaan IoT. Hal ini sulit dilakukan karena IT kita secara perlahan meningkat dan terdistribusi di lintas data center, public cloud, private cloud, dan line of business lainnya. Hal ini sulit dilakukan karena aplikasi kita dulunya memang tidak dirancang untuk bekerja secara event-driven. Sebagaimana yang telah saya jelaskan di slide sebelumnya, bahwa pada dasarnya semua aplikasi kita dulunya didesain untuk berkomunikasi secara point-to-point, request reply, serta dengan style sinkronus. Hal ini sulit dilakukan karena para arsitek dan developer tidak memiliki tools yang tepat untuk bisa sukses mengadopsi arsitektur event-driven dan akhirnya mereka mencoba memakai tools manual untuk mengimplementasikan arsitektur event-driven.